Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus beraktivitas walaupun hari ini hari Minggu. Kita akan terus berbagi ilmu pengetahuan dari markas Kampus Dunia Maya www.rado.institute.com. Kali ini kita kedatangan seorang tamu bocah cilik, namanya adalah Pak Isdapa Zini Sayendra. Bocah ini kelas 5 SD, sekolah di MI Al-Fatah. Oke, kita akan coba melaksanakan suatu pengabdian pada masyarakat. Kita akan membahas serba-serbi masalah pecahan. Oke, Dapa pernah kenal pecahan? Seperti apa pecahan menurut Dapa itu seperti apa pecahan? 1/2. Itu contoh. Jadi pecahan itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, biasanya pecahan ini itu untuk melambangkan atau menyebutkan suatu ukuran yang kecil dari satu. Oke, Pak? Oke. Jadi kita akan lihat pertama sekali, kita ingat dulu tadi, ulang lagi, yang dikatakan sebagai pecahan, bilangan yang terdiri dari dua angka yang pembilang dan penyebut. Biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan bilangan itu kecil dari satu. Oke, sekali lagi, terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, kita biar lebih sedap sedikit, kita lihat contoh-contoh. Setuju? Setuju? Oke, setuju, kita lihat. Oke, kita lihat contoh-contoh. Kita gunakan dulu whiteboard kita, papan tulis kita. Kita ada papan tulis. Oke. Nah, kita tahu tadi kita telah menyebutkan pecahan ada pembilang, ada penyebut. Contoh misalnya setengah. Nah, setengah ini di atas tadi disebut sebagai pembilang. Oke. Di atas disebut sebagai pembilang. Pembilang. Di bawah disebut sebagai penyebut. Nah, oke, penyebut. Penyebut. Nah, jadi 1/2, 1 pembilang, 2 penyebut. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus kita lihat dulu, Dapat. Ada beberapa pecahan itu seperti setengah, 2/4, oke, 4/8 gitu. Nah, kadang-kadang kita sering lihat setengah dengan 2/4 itu mana besar. Kadang-kadang orang bilang 2/4 besar. Kadang-kadang seperti itu, tapi belum tentu dia benar, belum tentu dia benar, Dapat. Jadi untuk melihat dia seperti apa pembandingnya setengah dengan 2/4, apakah besar, kecil atau sama, kita sederhanakan dulu. Cara menyederhanakan Dapat tahu kan? Kalau di atas dibagi bilangan yang sama, di bawah juga harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, mantap. Contoh misalnya 2/4. Nah, kita ambil 2/4. 2/4 ini bisa kita sederhanakan? Bisa. Bagaimana caranya? Di bawahnya dibagi 2. Oke. Kalau di bawah dibagi 2, tentu di atas juga harus dibagi 2. Dibagi 2. Betul, Pak? Betul. Oke. Ini sama dengan lah, bukan titik 2. Nah, 2/2? 2/2 1. Oke, 1. Betul, Pak. 4/2? 2. Ternyata 4/2 ini sama dengan setengah.
Tadi kita katakan dia hampir besar kan, gara-gara 2/4 kata besar kan dari 2,5. Ternyata sama. Kita tengok lagi 4/8 ya. Kita tengok, jadi setengah dengan 2/4 sama. Sekarang 4/8. 4/8 caranya bagaimana? Sederhanakannya apa? Sama kan? Kita coba dulu bagi 2. Kalau 8 dibagi 2, 4 juga harus dibagi 2. Berapa hasilnya tadi? Ini 8 dibagi 2, 4 bagi 2. Berarti 2/4. Masih bisa disederhanakan apa? Masih. Di bawah bagi 2. Di atas lagi bagi 2. Ternyata berapa 2 bagi 2? 4 bagi 2. Jadi ternyata ketiga-tiganya sama. Ternyata ketiga-tiganya sama ternyata dapat. Jadi kan itulah sulap dari matematika. Kita bisa mencari bilangan yang sama. Sekarang kita lakukan permainan apa? Kita lakukan permainan. Coba sekarang kita mau menentukan mana-mana saja yang sama dapat. 3/6. Berapa lagi? 8/16. Berapa lagi dapat misalnya? 9/18. Nah sekarang pertanyaannya, kita akan coba apakah ketiga-tiga pecahan ini sama. Oke? Oke, baik. Caranya gimana? Sama, kita sederhanakan dulu. 3/6 ini bisa disederhanakan apa? Dibagi berapa bawahnya? 3. Di atas bagi 3 juga. Oke, berarti sama dengan 1/2. Ternyata 1/2 lagi. Jadi setengah, banyak betul yang mirip dengan setengah ini. Setengah. 2/4. 4/8 tadi. Sekarang 3/6. Sekarang kita coba 8/16. 8/16 ini bagaimana pula? Kita sederhanakan apa ya? Di bawah bagi berapa? Bagi 2 dulu. Oke, mantap. Selagi masih bisa dibagi 2, bagi 2 dulu. Sama dengan 8 bagi 2, 4. 16 bagi 2, 8. Masih bisa disederhanakan apa? Masih. Bagi berapa di atas? Bagi 2 dulu. Mantap. Di bawah? Bagi 2. Ingat, hati-hati kalau di atas 2, di bawah bagi 2. Berarti 4 bagi 2? 2. 8 bagi 2? 4. Masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Mantap. Di atas? Bagi 2. Di bawah? Bagi 2 lagi. Berapa hasilnya dapat? 2 bagi 2, 1. Di bawah? 4 bagi 2, 2. Setengah lagi. Ternyata banyak setengah dia. Macam nama setengah. Sekarang 9/18. Kita lihat pula sekarang 9/18 dapat. 9/18. Bagi berapa bisanya dapat? 2 bagi 2 bisa? Tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Oke, berarti bisanya dibagi berapa? Oke, berarti 9-nya dibagi 3. 18 juga? Bagi 3. Berapa 9 bagi 3? 18 bagi 3? 6. Masih bisa disederhanakan? Masih. Di atas bagi berapa lagi? 3 bagi 3. Di bawah? 6 bagi 3. Jadi di atas berapa? 1. Di bawah? Jadi kalau begitu 3/6 tadi setengah. 8/16 juga setengah. 9/18 juga setengah. Berarti semuanya sama. Nah, mantap ya. Jadi apa kesimpulan kita berikan pada pembincangan kita? Ini apa? Berarti yang pertama kita harus sederhanakan dulu.
kalau dia banyak bundle, banyak bentuk. Contoh tadi 3/6, 8/16, 9/18. Kalau kita mau menyimpulkan dia besar, kecil, atau sama, tentu harus sederhanakan dulu. Lalu setelah sederhana, baru kita ketahuan bentuknya. Yang kedua, cara menyederhanakannya, bagi 2 dulu. Oke? Kalau tak bisa bagi 2, bagi 3. Kalau tak bisa bagi 3, bagi 5. Mantap? Kita tes yang lain apa? Coba kita tes yang lain. Sekarang ada masalah urutan. Ada setengah, ada 3/4, ada 7/8. Nah, ini kira-kira ada apa? Ini enggak mungkin sama nih. Setengah dengan 3/4 enggak mungkin sama. Tapi kalau dengan 2/4 tadi dia kan sama. Sekarang bagaimana cara mengurutkannya, Dapa? Kita jadikan penyebutnya sama. Penyebutnya sama dengan yang mana? Kelipatan 248. KPK-nya. KPK dapat tahu? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita tengok dulu 2 ini berapa saja dapat? 2, terus 4. Berapa lagi dapat? 6. Berapa lagi dapat? 8. 4 berapa dapat? 4. Berapa lagi? 8. Kalau 8? Berarti yang dikatakan KPK itu adalah 8. Ada yang 8. Berarti kita jadikan 8 semuanya, Dapa. Kalau setengah jadikan 8, berarti kali berapa, Dapa? Kali 4 di atas, kali 4 di bawah, kali 4. Berarti di sini 4/. Oke, ini untuk setengah. Kalau 3/4 apa? Jadikan 8 kali berapa? Berarti di bawah kali 2, atas juga kali 2 harus, berarti 6/. Nah, berarti baru nampak. Ada 4/8, ada 6/8, ada 7/8. Berarti urutannya kalau dari kecil ke besar berapa urutannya, Dapa? Tentu 4/8 dulu dari kecil. Terus diikuti 6/8. Terus diikuti dengan 7/8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita enak pembilangnya. Kalau yang besar dialah yang jadi yang terbesar. Udah paham? Mau contoh satu lagi? Oke, kita lakukan lagi contoh berikutnya, Dapa. Kita tengok ada bilangan 2/5. Oke. 6/15. 9/30. Nah, kita akan lihat urutannya bagaimana. Bagaimana, Dapa, langkah pertama tadi? Sederhanakan dulu. Jangan sederhanakan dulu. Penyebutnya kita sama. Jangan ingat, Dapa, penyebutnya kita samakan. Samakan. Ya, oke. Bagaimana caranya makannya? Cari KPK. Coba cari KPK 5 dulu. 5. Terus ini? 10. Terus? 15. Terus? 20. Terus? 25. Terus? 30. 15. Coba dapat cari KPK-nya. 15. 30. Berapa lagi? 45. Dan seterusnya. 5 kalau 30. 30 terus? 60. Udah ada yang sama, Dapa? Ini dia kan? 30. 30. 30. Berarti penyebutnya harus 30. Kita tengok yang pertama sekali lagi. 2/5 dulu. Kita ambil dulu 2/5. 2/5 kalau kita mau jadikan 30 itu kali berapa, Dapa? Kali berapa? Kali 6. Kalau di bawah kali 6, atas kali 6. Bagus.
Berarti 12 per 12 30. Bagus. Sekarang 6 per 15. 6 per 15 ini kalau dijadikan 30 kali berapa dapat? Kalau di atas kali 2, di bawah juga kali 2. Berarti 12 per 30. Satu lagi 9 per 30. Tidak perlu dicari karena udah sama. Ternyata ada yang sama ternyata. Ya kan? 2 per 15 sama dengan 6 per 15. Tetapi dengan 9 per 30 mana yang benar? Mana yang besar? Besar lagi 6 per 15. Jadi urutannya gimana dapat urutannya? 9 per 30. Urutannya ada tuh 2 per 5 atau 9 per 30 dan 6 per 15. Kenapa kita pakai 2? Karena tadi 2 per 5 sama dengan 6 per 15. Jadi urutannya 9 per 30, 2 per 5 atau 9 per 30, 6 per 15. Kenapa 2 per 5 besar daripada 9 per 30 dapat? Karena tadi 2 per 5 sama dengan 12 per 30. Nah, itu dia dapat. Oke dapat? Paham? Jadi kalau begitu, kita tadi sudah bersama dengan Tuan Dapa untuk membahas suatu permasalahan yang asik tentang serba-serbi pecahan. Kita belum masuk penjumlahan, pengurangan bertahap. Mau contoh sekali lagi? Oke, kita lihat contoh. Ternyata Mr. Dapa sangat bersemangat. Kita contoh sekali lagi. Oke, Dapa. Kita share, kita ambil halaman baru. Ini dia. Coba kita ambil bilangan-bilangan yang lain. Kita coba 3 per 5, 6 per 8, 7 per 20. Gitu. Berapa lagi? 9, 40. Nah, coba dapat. Kita membuat urutannya. Sama dengan tadi kan? Kita samakan dulu penyebut. Bagaimana caranya? Cari KPK. Oke. 5. Berapa lagi dapat? 10. Berapa lagi? 15. Berapa lagi? 20. Berapa lagi dapat? 25. Berapa lagi dapat? 30. Berapa lagi dapat? 35. Berapa lagi dapat? 40. Yes. Cukup dapat? Cukup. 8. Berapa lagi dapat? Berapa lagi dapat? 4. Berapa lagi dapat? Berapa lagi dapat? Cukup? 20. Berapa lagi dapat kelipatannya? 40. Cukup? 40. Wah, ternyata KPK-nya 40. Loh, ini sama 40 nih. Wah, oke. Nah, kalau begitu semuanya kita jadikan 40. Loh, kita coba. 3 per 5 jadi 40. Bagaimana dapat? Di bawah kali 8. Di atas tentu kali 8. Berapa dia? 3 kali 8? 24. 5 kali 8? 40. Oke, mantap. Kita coba lagi 6 per 8. Berapa di bawah dapat kalinya? Biar 40. 5. Di atas? Kali 5. 6 kali 5? 8 kali 5? 7 per 20. Kali berapa di bawah dapat biar jadi 40? Kali 2. Di atas juga harus? Kali 2. 7 kali 2? 20 kali 2? 40. Yang terakhir sama saja 9 per 40. Jadi coba dapat urutkan. Berapa dia? Coba dapat urutkan.
Coba diurutkan apa? Berapa urutannya? Dari yang kecil dulu. 14/4. Dari yang kecil. 9/40. Terus? 14/40. Jangan sebut 14/40-nya, soalnya sebut. Tadi berapa? 14/40. Tadi berapa soalnya? 7/20. Ini yang disebut, jangan pernya. Terus? 6/8. Terus? 3/5. Terbalik dapat. 6/8 kan 30/40. 3/5 24. Mana besar 24/40 dengan 30/40? 24/40. Besar 30/40. Mana besar 24 dengan 30? 30. Itu dia. Makanya dapat salah. Yang paling besar itu setelah 7/20, 3/5. Dapat gimana? Ternyata dapat belum ngerti tuh. Ini 3/5 dapat. Mana dia nih? Hapus dulu ini penghapus kita. Language. Tidak bisa dihapus ini apa kita? Whiteboard. Oke. Jadi tadi ini 3/5 baru 6/8. Tadi kenapa kok dapat salah tadi? Kenapa salah tadi? Gugup. Wah, sekarang udah ngerti? Udah ngerti, oke. Jadi untuk sementara ini kita pada serba-serbi pecahan untuk edisi ini kita cukupkan dulu. Kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya Dr. Radu Yendra bersama Dapa undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.